Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Kabar baik, sehat-sehat. Doa selesai. Dan sebagaimana biasa kita tidak ada henti-hentinya menyampaikan salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga beliau menjadi panutan sepanjang hayat. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik siswa sekalian. Ya, materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang menarik, materi yang asik bagi seorang organisatoris, seorang atau organisator yang bergerak di bidang organisasi, seperti siswa-siswi sekalian yang sedang berada di ruangan masjid ini. Topik kita adalah Analisis surat dan mengambil keputusan pada sebuah organisasi. topik kita ini menarik. Seperti yang saya ungkapkan di pertama tadi, bahwa orang-orang yang berkecimpung pada sebuah organisasi, walaupun itu namanya organisasi kecil seperti OSIS ini, maka kita selalu menggunakan analisis SWOT. Sudah sering kalian dengar ini? Oh iya? Oh ya, bagus kalau begitu. Analisis SWOT ini atau analisis SWOT bukan hanya di organisasi, kebanyakan digunakan di perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan pemula. Apa manfaatnya atau apa gunanya kita menggunakan analisis SWOT? Kita ambil satu persatu dulu ya. Ambil S-nya dulu. S, karena dia ini empat item atau 4 komponen. Yang pertama adalah S. S itu apa? Ya, oke, bagus. Ada tadi yang dikasih apa tadi? Ya, Nurul apa tadi jawabannya nak? Strange. Strange. Ya. Apa itu strange? Ini dia berasal dari kata strong. Ya, ini kuat ini, powernya. Ya. Jadi dia itu dari kata strong, tapi strong ini kan kata sifat. Setelah dirubah menjadi kata benda, yaitu strength, menjadi kekuatan. Kekuatan. Perhatian ini kan? Oh, jam 9 sampai jam 10. Oh, ya. Kekuatan. Jadi pada sebuah organisasi, sebelum dia menyusun perencanaan, dia paling bagus menggunakan analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, and threat. Jadi ini ada 4 ya. Jadi pertama dulu kekuatan. Ya, mungkin sebelum saya berikan penjelasan yang lebih detail,
di antara siswa-siswi semuanya ini bisa memberikan gambaran kecil apapun apa itu strength pada sebuah organisasi. Ya silakan kalau ada. Tadi yang menjawab pertama ini siapa? Nurul, ya oke Nurul. Pasti Nurul sudah baca-baca ini bukunya dari rumah. Sudah? Oh tidak. Oh tidak. Kan sekarang ini era teknologi seperti yang disampaikan sahabat saya tadi ini, berbicara teknologi sekarang ini depend on yourself, not depend on myself. Itu tergantung kamu. You want to be a good student or a bad student. Saya minta maaf ini ya, saya selalu terbawa dengan jurusan saya ini, karena jurusan saya ini jurusan public speaking. Jadi, apa kira-kira itu kekuatan? Ya? Kerja? Alhamdulillah. Ya, salah satunya adalah kerja sama, teamwork. Kalau ada teamwork itu berarti ada kekuatan. Itu bagus sekali ya jawabannya. Selain teamworknya apa lagi? Jadi kerjasama ya. Terus kerjasama. Ya, oke. Teamwork. Ya. Sekarang mungkin siswa tadi yang memberi jawaban bahwa kerjasama bisa memberikan gambaran, karena kalian kan seorang calon-calon organisatoris itu sudah pasti harus memiliki banyak referensi agar Anda kalau berbicara di depan orang banyak bukan bosan, bukan boring yang muncul, tapi inspirasi yang muncul. Karena Anda banyak memberikan inspirasi-inspirasi, ungkapan-ungkapan kamu sifatnya inspiratif. Oke, mungkin tadi silakan nak. Kerjasama itu seperti apa? Ya, saling membantu, saling menerima pemikiran si A, si B, si C, dengan tidak menafikan pemikiran si D, si E. Maksudnya apa? Tidak ada salah seorang pemikir yang paling bagus pada sebuah organisasi, tapi karena digabung dengan berbagai macam pendapat teman, berarti itu akan menimbulkan satu pemikiran yang bagus. Itu juga namanya strength, kekuatan. Oke, strength ya. Sesudah itu apalagi mungkin ada lagi yang bisa beri contoh putri-putrinya ini? Apa kira-kira selain teamwork tadi? Selain teamworknya apa? Selain teamwork tadi yang disampaikan teman-teman kamu, bahwa penggabungan antara pemikiran si A, si B, si C menjadi pemikiran D, berarti itu satu kekuatan. Dengan tidak mengatakan bahwa pendapat kamu tidak baik, pendapat saya yang bagus. Baik demikian atau tidak? Tidak baik pada sebuah organisasi, bagaimanapun pendapatnya teman, tetapi kita menampung dan kita coba analisa. Oh, kalau bagus, kenapa tidak harus kita ambil? Ya, kalaupun dia kurang tepat, jangan kita katakan tidak baik pendapat kamu, tidak usah diambil pendapat Anda. Itu tidak baik pada sebuah teamwork. Kita selalu pintar-pintar mengeluarkan satu diksi-diksi bahwa oh, pendapat kamu bagus, tapi coba kita analisa dulu. Nah, jadi orang yang berpendapat tadi, dia tidak merasa disisihkan atau dikucilkan. Itu teknik berkomunikasi pada sebuah organisasi. Jangan selalu kita menganggap diri bahwa oh, I'm a super boy, I'm a super student, I'm a super chairman. That's bad for you. Itu jelek buat Anda. Ya, oke? Jadi the second one, yang kedua apa? W-nya. Ya, witnesses.
Weaknesses, kelemahan. Kelemahannya. Nah, sekarang mungkin yang menjawab tadi bisa memberikan gambaran yang sederhana apa yang dimaksud dengan weaknesses di sini. Silakan. Mungkin mau pakai mic boleh. Apa? Ya, silakan. Kelemahan kira-kira bagaimana? Jadi selalu ada analisis itu apa pentingnya? Kita selalu menganalisis organisasi yang kita geluti, organisasi yang akan kita bangun bersama, organisasi yang akan kita jalankan bersama. Apa strength-nya? Kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi ini apa? Apakah kekuatannya di bidang finansial? Apakah kekuatannya di bidang personilnya? Apakah kekuatannya di bidang fasilitasnya? Itu semua strength, kekuatan. Sekarang weaknesses, kelemahannya apa? Dengan kalau kita analisa lagi kelemahan itu masuk di mana? Kekurangannya apa kita punya organisasi ini kalau kita jalankan besok, lusa dan seterusnya. Umpamanya kita kekurangan fasilitas. Kita kekurangan finansial, dana. Di organisasi apapun, sekecil apapun, perusahaan apapun, dana tidak bisa luput. Namun bukan penentu yang satu-satunya. Kelemahan-kelemahan ini perlu dipetakan agar pada saat kita menjalankan organisasi ini dapat berjalan dengan akhirnya mencapai apa? Mencapai tujuan. Kamu harus ada aim-nya, ada objektifnya, ada tujuan yang kamu akan capai. Bentar kita akan berbicara identifikasi sebelum setelah selesai. The second, yang ketiga lagi apa? Desire. Ketiga apa? O-nya ya. Apa O ini? Ya, bukan ayam ekor. Ya, opportunities kalau di bahasa Bajokan itu adalah apa itu? Peluang, kesempatan. Jadi ada peluang kita. Ada peluangnya kalau kita membuat organisasi kita ini, peluangnya apa? Nah, mungkin ada lagi yang bisa berikan pendapat. Di sebelah kiri saya mungkin bisa, silakan nak. Sebelah kiri saya kelas berapa? 10. Yang sana 10 juga. Di sana? Oh iya, gabungannya 10 dan 11. Ya mungkin yang kelas 10 yang butuh buku, yang banyak membaca buku pasti tahu itu. Apa itu peluang pada sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi analisis SWOT ini not only use on organization but also di mana? Di perusahaan. Umpamanya kamu membuka sebuah perusahaan kecil, jangan lupa ini analisis SWOT. Bukan hanya di organisasi, semua lini, semua level kehidupan, semua level organisasi, semua level aktivitas, kita selalu menggunakan analisis SWOT analysis. Ya. Karena tadi oportunitasnya apa? Peluang, kesempatan. Kira-kira apa? Coba di kelas 10 apa kira-kira apa itu peluangnya? Kalau Anda masuk di organisasi ini peluangnya apa? Ya? Peluangnya apa? Ya, di sebelah sana juga mungkin bisa. Ya? Ya, boleh mengembangkan organisasi.
organisasi ya, bagus. Mungkin di sebelah sana juga? Iya, mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Iya, boleh. Mendapatkan ilmu dan pengalaman. Sekarang saya sebelum kita lanjut di terakhir yaitu bagaimana kamu bisa mendapatkan peluang-peluang? Apa indikator yang kamu gunakan, parameter-parameter yang kamu pakai, barometer yang kamu analisa agar kamu bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman? Apa kira-kira? Ya? Iya, kan ini kita sedang berbicara organisasi. Ya. Ya betul, salah satunya di situ. Namun yang saya tanyakan agar kamu bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, kan pendapatnya tadi situ ya. Indikator-indikator apa yang kamu gunakan, barometer apa, tolok ukur apa yang kamu gunakan agar kamu bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di organisasi yang akan kalian geluti ini. Percaya diri. Oh iya, self confidence, percaya diri. Betul? Lagi-laginya? Betul. Oh iya, boleh. Kalau yang lain apa? Ya? Ya, berbau dengan teman-teman lain, dengan yang senior-seniormu. Namun, yang untuk mendapatkan oportunitas, ya, juga teknis tadi, Anda harus berangkat dari senior Anda. Ini bukan kita mengkritisi, bukan. Tapi kita mengambil apa yang mereka sudah berbuat, selama menjadi pengurus OSIS di sekolah ini. Di mana kelemahan mereka, kelemahan inilah yang kamu petakan agar kelemahan ini berikutnya bisa diperkecil atau diminimalisir. Itu indikator yang kita pakai. Bukan kita mengkritisi mereka, tidak. Tapi Anda sebagai organisator, seorang penggelut organisasi, harus ada indikator. Tolok ukurmu di mana? Oh, yang dulu kakak senior saya itu kelemahannya di sini. Coba kita perbaiki. Dulu senior saya kekuatannya mereka di sini, coba kita tambah lagi kekuatan itu. Itu namanya indikator. Jangan kita menjalankan organisasi trennya sama. Ini terus. Artinya apa? Mono and tone. Apa itu mono and tone? Apa? Mono and tone. Monoton. Monoton apa artinya? Senior-senior kamu yang sudah bergerak tahun lalu ini tinggal kamu ikuti lagi, tapi tidak ada bettermentnya, improvisasinya tidak ada. Itu berarti sama saja. Kamu tidak memberi satu indikator, mengambil satu indikator. Kalau yang bagus dikembangkan, tapi kalau ada kekurangan itu yang diperbaiki. Agar kekurangan yang sekarang kalian temukan tidak sebesar gapnya dengan yang lalu, tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Ini indikatornya. Ada kesempatan oportunitas tahun lalu ini mungkin mereka tidak bisa raih. Kalian harus berusaha. Kira di bidang apa? Umpamanya di bidang akademik maupun non akademik. Itu OSIS harus berperan di sana. Jangan menjadi OSIS, maaf ini ya, hanya Anda sebagai yes boy, yes man, yes sir. Wah ini yang kurang bagus. Hanya mengiya. Ini bukan ini, tapi saya juga ini mantan organisasi, saya masih sekolah, masih kuliah. Saya ketua OSIS kecil-kecil saya, tapi masih ketua OSIS. Kalau guru dia berpendapat tidak sesuai dengan kepentingan mengembangkan sekolah, saya berikan saran, kalau bisa jangan. Ya, maaf ini ya.
bukan saya ini, tapi menjadi organisasi, terjun di organisasi jangan hanya sebagai stempelan. Nah, tapi Anda harus tampil, oh kami yang beginilah, oh ini loh kami ini. Bukan hanya sebagai yes man, yes boy, yes sir. Bukan. Tapi kami punya karakter, tapi tadi dia bilang di sini self confidence. Ada rasa percaya diri. Tapi percaya diri memang harus ada action. Kalau tidak ada action, itu tidak akan muncul rasa percaya diri. Apa actionnya? Ya kalian bisa tahu sendiri. Tadi ya. Oke, the next one. Apa terakhirnya? Oh iya. Threats, yaitu apa sih threats? Ya, ancaman. Selain ancaman apa lagi? Saya kalau kita mau berbicara ancaman terlalu tajam, tapi ada mungkin yang lebih lembut lagi. Ya, kalau ancaman itu seakan-akan kita menghadapi sesuatu yang kritis, tapi ada, yaitu kendala, hambatan. Kalau ancaman boleh digunakan di perusahaan besar karena mereka memiliki kompetitor yang handal. Itu merupakan ancaman buat mereka. Tapi kalau kalian di organisasi, saya kira ancaman not so important if you say ancaman. You have better say, kamu boleh mengatakan adalah obstacles, hindrances, yaitu hambatannya. Hambatannya, bagaimana caranya untuk bisa memetakan hambatan yang kamu hadapi sekarang ini? Yang akan kalian hadapi sekarang ini. Indikatornya apa? Datanya lagi, indikatornya apa? Atau sebelum kita bilang di indikator, apa kira-kira hambatan kalau kamu berorganisasi? Ya. Berbicara di depan. Begitu? Boleh juga itu berbicara di depan. Coba tadi angkat tangan, mana tadi yang berbicara yang oh iya. Coba dilantangkan apa tadi? Oh, berbicara di depan peserta. Sekarang sebelum saya lanjutkan dengan indikator tadi, kira-kira bagaimana teknik kamu supaya kamu bisa mengantisipasi kendala tadi berbicara di depan orang banyak? Ya, kira-kira apa? Ya, satu, tenang dan rileks pada saat berbicara. Ya, kedua apa lagi kira-kira? Ya, self confidence. Ketiga apa lagi? Apa lagi ketiga? Ya? Oh, latihan berbicara di depan cermin. Itu salah satu adalah teknik public speaking. Ya. Teknik public speaking itu betul sekali ya. Kita harus selalu berlatih. Like a crazy boy, like a crazy man. Ya, kita harus berbicara seperti orang gila. Namun yang terakhir apa kira-kira? Ya, bagaimana? Apa diperkuat? Pandai menyusun kata-kata. Wow. Saya mau bertanya lagi, nah, itu bagus sekali ya. Untuk bisa atau pandai menyusun kata-kata, apa resep kamu, apa teknik kamu? Apa tekniknya? Ya? Jadi anak-anakku sekalian, kita pintar beropini, berpendapat, tetapi kita harus pintar juga mencari the best solution, solusi terbaiknya. Untuk pintar, berani, self confidence di depan hayalat banyak adalah kuncinya. Banyak referensi. Apa referensi Anda? Membaca. Itu key-nya di sana.
Walaupun kamu percaya diri, karena percaya diri atau self confidence itu datang adalah karena banyak referensi-referensi yang ada di benak Anda, maka Anda berbicara tidak habis-habisnya dan selalu memberikan inspirasi bagi the listener, not only the speaker but also the listener. Selalu memberikan inspirasi bagi orang yang mendengarkan, karena apa yang kamu sampaikan inspiratif dan inspiratif dan inspiratif. Tidak boring karena Anda tidak akan mengulangi kata-kata itu terus setiap kamu bicara itu terus yang kamu bicarakan, maka orang akan selalu boring. Yang terakhir tadi ingat ya, banyak referensi. Generasi milenial sekarang ini kalau referensi tidak sama dengan generasi jadul kita dulu ini. Kalian apa? Apa saja yang kamu inginkan bisa tinggal kamu buka apa? Sudah ada di sana. Tidak ada yang membosankan kalau kamu memiliki referensi yang banyak. Tapi kalau tidak, seperti saya katakan tadi, hal yang kamu ulangi itu terus. Akhirnya the listener feel bored, dia bosan. Karena itu tidak inspiratif ya. Oke, ancaman tadi. Kalian dalam program materi, ya besok sudah program lain, ya mudah-mudahan seharusnya saya hari ini materi terakhir, namun mungkin masih ada duanya, ya. Kalau di jadwal materi ini adalah materi terakhir, namun mungkin saya tidak tahu di awal tadi apakah semua pemateri sudah masuk atau belum. Ya, materi yang akan saya bawakan pada hari ini sesuai yang sudah diberikan panitia, yaitu tentang penyusunan program kerja, kemudian materi proposal. Ya, namun di antara kedua materi itu, panitia juga meminta pada guru kita menyelipkan materi tentang surat. Ya, karena dalam berorganisasi, ya khususnya tidak usah kita kemana-mana. Nanti apa yang kalian berada di sini, kalian akan berada dalam organisasi siswa tertinggi di sekolah kita, yaitu di OSIS. Rangkaian program kerja, ya, ketika akan dilaksanakan program kerja tersebut, jika kita membutuhkan persetujuan dan kita tidak dapat membiayai sendiri program tersebut, maka kita harus membuat proposal. Ya, kita harus mengajukan proposal. Untuk apa itu proposal? Ya, di sanalah akan tergambar rancangan kerja yang akan dilaksanakan sehubungan dengan suatu kegiatan. Ya. Yang paling menonjol di proposal itu biasanya adalah yang berhubungan dengan dana. Ya, ketika kita tidak dapat membiayai sendiri kegiatan tersebut, maka kita harus membuat rancangan kerja yang tergambar, yang sistematis, yang terperinci. Ya, kita ajukan kepada yang berwenang. Ya, kepada yang berwenang. Nah, setelah proposal itu disetujui, ketika akan dilaksanakan kegiatan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kalian harus membuat surat. Kalian harus membuat surat. Ya, surat yang dibuat itu adalah bukan surat pribadi atau surat non formal, bukan juga surat semi formal, tapi surat formal. Ya, sehingga mungkin sebentar laporan singkat teknis-teknisnya bisa Ibu Guru sampaikan. Nanti tolong dibersihkan papannya. Ya, materi ini seharusnya materi yang pasabali yang terakhir mungkin. Ya,
materi yang saya bawakan ini agak-agak serius karena materinya sangat teknis. Ya, materinya sangat teknis. Kita berbicara aturan, ya. Ketika kita akan melaksanakan, ketika itu sudah ada patronnya, sudah ada patokannya, tidak bisa lagi kita langgar. Ya, baik itu mengenai proposal, mengenai surat. Ya, kalau program kerja itu tergantung dari organisasi apa yang dijalankan. Tentu berbeda-beda program kerjanya. Namun kalau tentang proposal, khususnya proposal kegiatan dan mengenai surat, itu sudah ada patronnya. Jadi pada kesempatan ini saya memulai dulu dengan surat, walaupun sedikit. Ya, saya memulai dengan surat. Setelah itu kita lanjut dengan proposal, terakhir program kerja. Ya. Kenapa terakhir program kerja? Khususnya di OSIS itu sudah ditetapkan, ya, sudah ditetapkan dari Kemdikbud tentang program yang dijalankan oleh organisasi siswa intra sekolah. Nama-nama atau bagian-bagian dari programnya, hanya pengembangannya itu yang berbeda-beda dari setiap sekolah. Ya, itu yang berbeda-beda dari setiap sekolah. Kita mulai dari surat. Jadi surat itu ada surat pribadi, ya, surat dinas. Apalagi, ya, itu bagian-bagian. Jadi hanya ada surat resmi, ya, surat semi resmi dan surat non resmi. Ya, surat non resmi bisa disebut non formal. Itulah surat-surat pribadi yang kita buat. Ya, kalau sekarang mungkin sudah kurang. Kalau zaman-zaman kita tahun 80-an, ya, belum ada sarana-sarana seperti itu. Ya, maka ketika akan berkomunikasi, maka kita harus membuat surat. Ketika di rantau, kita akan memberi informasi kepada orang tua kita, maka harus menulis surat, dikirim melalui pos. Ya, ketika ada kekasih kita, maka kita juga harus menulis surat. Ya, mungkin salah satu keterampilan yang sudah kalian kurang miliki, bukan tidak miliki, kalian kurang miliki sekarang itu tentang menulis surat. Ya, karena jarang-jarang lagi mau menulis surat pada orang tua, apalagi sudah ada handphone, tinggal WA, tinggal ya hal-hal lain yang ada hubungannya dengan alat komunikasi. Nah, sehubungan dengan materi ini yang akan kita bicarakan adalah surat resmi. Ya, surat resmi dalam hubungannya dengan organisasi. Ya, dalam hubungannya dengan organisasi. Itu surat resmi. Ya. Ada surat semi resmi atau semi formal. Ya, mungkin ada yang bertanya seperti apa itu contohnya surat semi resmi. Ya, kalau saya tidak salah kakak-kakakmu yang panitia kelas 12, mereka belajar surat lamaran kerja. Belajar surat lamaran kerja kelas 12. Ya, itu surat setengah resmi itu namanya. Ya, kenapa dikatakan surat setengah resmi? Karena salah satu unsur keresmian surat tidak dimiliki, yaitu nomor surat. Ya, hanya ada perihal dan ada lampiran. Ya. Nah, kalau surat resmi itu bagian-bagiannya, yang pertama ada kepala surat. Ya, itu ada kopnya. Bila kalian berada di organisasi OSIS, ya, maka kepala surat itu biasa diawali
dengan induk organisasi di atasnya. Ya, misalkan kalian akan OSIS akan membuat surat, maka di kopnya itu organisasi di atasnya adalah SMA 1 Autobi. Jadi akan diawali kopnya itu SMA Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, SMA Negeri 1 Autobi. Baru organisasi kalian di bawah. Ya, organisasi siswa intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah. Jadi dia selalu menggandeng induk organisasinya di kopnya itu. Ya, SMA Negeri 1 Autobi, kemudian organisasi siswa intrasekolah. Ya, itu di kepala suratnya. Kemudian setelah kalian menulis kepala surat, maka yang kedua adalah penanggalan surat. Ya, penanggalan surat. Penanggalan surat itu aturannya diawali dengan tempat. Misalkan Wawotobi. Ya, Wawotobi, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Kemudian tanggal surat. Misalkan hari ini tanggal berapa? 20 Desember. Ya. Penulisan bulan dalam surat resmi itu tidak boleh kita menggunakan urutan bulan. Ya, misalkan 20 bulan 12. Dalam surat dinas ini tidak dibolehkan. Jadi yang kita sebutkan adalah nama bulannya, tidak boleh disingkat. Ya, 20 Desember 2020. Ya. Jadi tidak menggunakan angka, atau biasa kita sebut urutan bulan. Bulan Desember itu adalah bulan ke-12. Ya. Maka dalam menulis surat resmi itu tidak dianjurkan ini. Ini juga tidak boleh disingkat seperti ini. Ya, itu di penanggalan. Nah, di depan angka, kalau kalian menempatkan tempat, ya, maka harus diawali huruf kapital. Misalkan Wawotobi, ya, koma, ya, itu di penanggalan. Kemudian nanti diperhatikan karena ini teknis. Aturan ini bukan guru yang mengada-ada, bukan siapa-siapa, namun aturan. Kemudian setelah tanggal itu ada nomor. Inilah yang menandai keresmian surat. Siapa saja yang punya nomor surat itu adalah instansi organisasi. Ya, itu yang memiliki nomor. Kenapa surat-surat kita disebut surat pribadi? Karena kita tidak berwenang memberi nomor. Ya, misalkan tidak ada nomor 001 surat untuk orang tua, 002 untuk sahabat, 003 untuk pacar, tidak ada seperti itu. Namun kalau instansi itu dia ada nomor. Dari mana itu nomor diambil? Ya,